Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya Irma Wayu Lestari. Saya mahasiswa PPG Daljab kategori 2 Universitas Tanjung Pura. Di sini saya bekerja di SMA Budi Luhur Samarinda, Kalimantan Timur, dan saya juga PPL di SMA Budi Luhur Samarinda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Bagaimana kabarnya kalian semua? Oh, semangat dong. Baik, tanya lagi, bagaimana kabarnya semua? Semangat ya. Sudah siang ya, berarti semakin siang semakin semangat. Oke, sebelum pembelajaran silakan dipimpin doanya. Bani bisa pimpin doanya. Ibu absen dulu ya, yang tidak hadir, Ima sakit, harus di dispen, pilih dispen. Banyak juga ya yang nggak turun ini karena dispen sama OSIS ya. Oke, bisa dilihat slide ibu ya. Udah siap belajar biologi? Ya, oke. Jadi kita melanjutkan materi selanjutnya, yang materi besar kita mengenai sistem peredaran darah pada manusia. Ya, selanjutnya, oke, tanya kemarin sudah sampai pertemuan kemarin kita sudah sampai pembelajaran materi apa? Boleh angkat tangan ya, silakan. Ina tentang mekanisme peredaran darah. Oke, mekanisme peredaran darah. Lagi mekanisme peredaran darah apa saja? Boleh angkat tangan? Ya, silakan ya. Oke, peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Oke ya, kemarin kita juga sudah membuat mind mapping ya, membuat mind mapping mengenai mekanisme peredaran darah, yaitu ada peredaran darah yang besar dan ada peredaran darah kecil. Oke, nah ini ada gambar ya, coba lihat gambar berikut ini, semua perhatikan gambarnya ya. Itu gambar apa itu? Boleh angkat tangan? Gambar apa? Oh ya, silakan. Oh betul, orang stroke ya. Jadi itu adalah gambar orang stroke ya. Jadi nenek-nenek ya itu ya, itu dirawat oleh dokter. Ini sedang terapi misalnya ya, sedang terapi terus terapi stroke gitu. Nah, jadi bagaimana ya, dari pertanyaannya yang boleh angkat tangan ya, bagaimana bisa terjadi seperti gambar stroke ini? Boleh? Bagaimana terjadinya? Ya, Indah? Ya? Oh, karena ada penyumbatan. Yang penyumbatannya kita kemarin udah belajar yang
Banyak kenapa? Oke, ada juga karena kolesterol ya. Jadi selain ada penyumbatan di bagian pembuluh darah, terus juga ada juga penyumbatan pembuluh darah itu di bagian otak, juga bagian jantung, dan juga misalnya juga pemicunya adalah kolesterol, yaitu kolesterolnya kalau kolesterol normal itu gak apa-apa, tapi kalau sudah tinggi, nah itu bisa menyebabkan stroke. Nah itu ya, jadi materi kita selanjutnya mengenai gambar stroke tadi, yaitu tentang kelainan dan gangguan pada sistem peredaran darah. Oke, selanjutnya di sini ada tujuan pembelajaran kita, boleh dibaca ya. Jadi kalian nanti mampu yang menganalisis penyebab kelainan dan gangguan pada sistem peredaran darah. Ya, dan juga kalian juga nanti mengetahui cara penyembuhan kelainan dan gangguan pada sistem peredaran darah, bagaimana caranya ya. Dan juga nanti kita akan membuat karya yang menggunakan aplikasi Canva ya, tentang penyebab dan cara penyembuhannya. Dan juga kalian nanti akan mempresentasikan hasil karya poster kalian. Kalau untuk poster membuat Canva nanti kita connect ya ke lab komputer. Nah, selanjutnya, ini di sini ada permasalahan ya, coba bisa dilihat gambarnya di situ, gambar orang yang sedang apa itu? Ya, sedang tensi ya. Kalau dilihat tensinya itu berapa itu? Boleh angkat tangan? Iya, tidak? Berapa? Iya, 1. Itu yang digambarkan. Iya, 189. Berarti bisa kita baca ya permasalahannya. Jadi Hafiz setelah pulang kerja mengalami gejala seperti kepala terasa nyeri, terutama di bagian tengkuk, pusing, sering pingsan, telinga berdenging, pandangan kabur. Nah, Alvin langsung memeriksa ke dokter dan langsung ditensi menggunakan tensimeter. Ternyata hasil tekanan darah Alvin itu di atas 140, yaitu sekitar 189. Nah, coba boleh angkat tangan. Di sini ada pertanyaan mengenai permasalahannya ini. Oke, silakan. Oh iya, bagaimana cara penyembuhan dari ini ya? Ini terkena apa ini? Iya, tekanan darah. Iya, ini adalah tekanan darah tinggi. Jadi bagaimana cara penyembuhan tekanan darah tinggi? Bagus. Ada lagi? Boleh? Satu lagi. Ya, oh iya. Apa penyebabnya dari tekanan darah tinggi? Oke, ya. Jadi Ibu simpulkan pertanyaannya. Jadi berdasarkan permasalahan tadi ya, peredaran darah apa yang dialami oleh Alvin ya, terus apa saja yang menyebabkan tekanan darah Alvin itu bisa di atas 140, dan bagaimana cara penyembuhannya. Tuh ya, udah Ibu rangkum pertanyaannya. Tapi sebelum kita nanti melakukan kegiatan LKPD ya, permasalahan, silakan simak dulu materi dari Ibu mengenai kelainan dan gangguan pada sistem peredaran darah ya. Jadi kelainan dan gangguan pada sistem peredaran darah itu yang pertama ada anemia. Jadi anemia itu suatu
hemoglobin. Nah, jadi kekurangan hemoglobin itu menyebabkan suplai oksigen ke jaringan menurun sehingga dapat mengganggu fungsi kerja sel. Nah, ini kaitannya kemarin yaitu udah belajar komponen darah yaitu eritrosit, ada hemoglobin. Jadi anemia itu HB-nya itu turun. Ya makanya orang itu terkena anemia kurang ya. Leukemia. Jadi leukemia itu atau disebut dengan kanker darah. Jadi merupakan suatu penyakit yang disebabkan oleh kelebihan produksi leukosit. Nah, karena saking kelebihannya leukosit ya jadinya akhirnya dia juga memakan sel darah lain, memakan sel darah merah, juga memakan sel-sel lain. Nah, makanya leukemia ini juga ini ya dapat dibilang kalau misalnya tidak cepat teratasi itu akan meninggal, akan menyebabkan kematian. Karena sudah kanker ini kanker darah, tapi kalau kita mengikuti terapi insya Allah sudah ada penyembuhannya untuk kanker darah. Terus ada hemofilia. Nah, kalau hemofilia itu penyakitnya yang berakibat karena darah membeku ketika terjadi pendarahan. Jadi maksudnya sekali itu sulit membeku ya. Jadi ketika kita terluka, yang orang yang kena hemofilia itu terluka sedikit, otomatis darah keluar ya. Gitu. Misalnya kita nggak sengaja kita ketunjuk jalur lentur gitu ya orang hemofilia, terus nggak lama berdarah. Nah itu kalau orang hemofilia itu yang darah kecil itu sulit membekunya. Nah itu kalau misalnya sudah kehilangan darah seperti itu, kalau tidak tertolong ya akan menyebabkan kematian. Nah tapi ini hemofilia ini termasuk ini ya penyakit keturunan ya. Jadi turunannya ini kebanyakan itu yang berjenis kelamin laki-laki. Jadi yang dia itu laki-laki. Kalau perempuan itu dia sebagai pembawa aja, pembawa sifat dari hemofilia, tapi normal, tapi dia pembawa sifatnya kalau perempuan itu. Karena kalau perempuan itu gennya akan letal, akan mati gitu. Mungkin dari proses kita melahirkan kalau maksudnya ya. Jadi makanya itu keturunan itu kebanyakan berjenis kelamin laki-laki. Nah ini gambar ya dari orang yang terkena leukemia. Terus ini juga ada hemofilia. Jadi yang normal seperti ini ya. Kalau yang kena hemofilia itu nih, jadi darah tidak membeku secara normal karena kekurangan protein untuk pembukuan darah. Nah ini orang yang terkena leukemia yang normalnya seperti ini, tapi kalau leukemia itu banyak nih putih-putihnya ini ya, ada darah putihnya. Nah terus kita ada hipertensi, ya masalah kita tadi itu ya hipertensi atau tekanan darah tinggi. Ya jadi normalnya kita itu 120, tapi ada juga tergantung usia ya, ada yang memang normalnya 140. Nah makanya tadi aku tulis Alvin itu di atas 140. Nah kalau udah 140 itu berarti dia tekanan darah tinggi. Kita ambil patokan aja tekanannya, padahal sebenarnya normalnya kita secara umum itu ya itu adalah 120 tergantung usia ya. Terus ada serangan jantung ya, serangan jantung itu sering menyerang banyak orang. Jadi ini adalah salah satu contoh penyakit yang mengganggu peredaran darah. Jadi serangan jantung itu dapat terjadi ketika suplai darah terhenti atau terputus dari jantung, biasanya disebabkan oleh kekurangan darah. Dan selanjutnya ada stroke ya, jadi penyakit peredaran darah yang sering
salah satu pembuluh yang mengarah ke otak tersumbat. Tadi bagus ada teman kita yang eh, ada penyumbatan, ya penyumbatan bagian di otak, ya berupa darah. Ini menghentikan aliran darah dan mencegah oksigen masuk ke otak. Nah ini ya gambarnya orang yang tekanan darah tinggi itu, jadi maksudnya segini ya tensinya, tujuhnya orang terkena stroke dan serangan jantung. Dan terakhir ada jantung koroner, jantung koroner merupakan penyakit jantung yang disebabkan oleh tersumbatnya arteri koroner, yaitu pembuluh yang menyuplai darah ke jantung. Nah penyumbatan itu adanya endapan lemak. Nah ini normalnya kan kalau orang yang kena jantung koroner itu di bagian jantungnya di sini ini ada tumpukan lemak. Nah ini terutama berupa kolesterol yang pada lapisan dalam dinding pembuluh. Oke, ini kegiatan selanjutnya ya, kita sudah ini ya membentuk kelompok ya, jadi ada kelompok 1, yang kelompok 1, 2, 3, 4 dan 5 ya. Oke, kita kerjakan dulu yang permasalahan ya, kita dibaca tunjuk LKPD-nya. Ibu akan bagikan e-booknya ya. Jadi dibagi tugasnya ya, siapa yang mau mendesain grafisnya nanti oleh ya. Terus ada yang mengerjakan ini ya, mengerjakan permasalahannya yang dibagi ya. E-booknya sudah ya. Ini ya ada yang begitu. Nah biasa kami kan dulu sama dulu ada tanya ya ya itu juga dari kami yang baik bagian ya ini poso banyak siapa mau bisa oh berarti yang nulis boleh apa ya
dia ini ya. Nomor 1. Ya ini ya, berdasarkan permasalahannya. Tadi ya di slide itu kan tentang tekanan apa itu? Tekanan darah, ya tekanan darah itu. Jadi darah apa yang berarti kan darah apa yang dialami Alvin? Berarti iya, oh ya, ya dari situ ya benar sifat ya. Tensi. Terus apalagi apa saja yang menyebabkan tekanan darah Alvin? Oke, cari ya yang menyebabkan. Ya, kita sama dikerjain ya. Jadi ada yang ngerjain desain grafisnya nanti posternya ya. Ini apa ya? Apa ini? Iya, tekanan darah tinggi. Hah? Apa? Dipindahkan, dipindahkan mana ini lah, ya silakan itu pindahkan ayo dibagi aja. Oke. Oh itu gambar apa itu? Neneknya sedang apa? Stroke. Berarti stroke itu akan apa pertanyaannya dari permasalahan itu apa saja menyebabkan stroke? Nah coba tulis penyebabnya apa? Kebanyakan apa ya? Ya kolesterol penyebabnya. Nah boleh tulis ya penyebabnya. Yang itu ya. Boleh tulis tuh di ke temannya. Ya. Ya segitu aja deh nulis apa? Yang lainnya berarti siapa? Si Alfian balik. Nah ini ya berarti
Iya, tekanan. Ya, tekanan darahnya kenapa ini 149? Berarti tekanan darahnya. Ya, tekanan darahnya tinggi. Boleh ditulis. Berarti permasalahannya tekanan darah gejalanya akut boleh ditulis yaitu tekanan. Tulis tekanan. Maksudnya stroke. Ya, tekanan darah tinggi. Lagi si siapa nih? Reja, bagian ini gambar apa aja? Ya, kena apa tuh? Bu Ani kenapa itu? Ya kena kanker apa? Kanker darah ya. Boleh dibalik lagi. Oh ya. Nah itu ya. Jadi kabar tak dibaca ya di kamnya bahwa kenapa itu? Nah dibaca terus bagaimana penyebab leukemia kanker darah itu dan bagaimana pengobatannya ya. Terus boleh dicari ya. Ya ini, ini bagian desain ya, si Salsa ya. Oh yang bagian desain siapa? Oh Devi. Oh berarti yang nulis berarti Salsa, boleh. Nah, dibagi tugasnya ya. Oh ke Salsa yang ini ya, Salsa yang desain. Ya desain ya. Baru ini yang nulis. Berarti tidak sama Salsa ya desain ya. Oh iya ini namanya ya. Ini yang bisa siapa yang Devi sama Dani sama lalu mau digantiin yang Api ya nanti ya itu desain kan Najwa udah nulis nih ini juga udah cari juga. Oke, kayaknya udah pada ini ya, udah pada mau selesai masalahnya. Silakan 2 orang yang udah kalian tunjuk temannya untuk mendesain, membuat poster kelainan dan gangguan sistem aliran darah pada permasalahan kita di RKPD. Silakan 2 orang duduk keluar dulu ya, nanti temannya menyusul. Oke, boleh kelompok 1 dulu, 2 orang, Asbigu sama Bania, boleh. Lanjut ya. Ya, silakan keluar. Devita, iya Dani dan Alfi, silakan ini. Oh darah. Oh iya itu yang 2 orang, oh itu 2 orang. Oke. Ya yang lainnya sebentar ya, selesaikan dulu sama. Oke. Ya. Yang lainnya tunggu ya sebenarnya. Iya, oh iya, ada di situ ya, benar juga kan? Tensi terus, apalagi apa saja yang menyebabkan tekanan darah akut? Ya dicari ya, menyebabkan. Sama dikerjain ya, jadi ada yang kerjain desain grafisnya nanti posternya ya. Ini apa ya? Apa ini? Ya, tekanan darah.
Oke. Oh itu gambar apa itu? Neneknya sedang apa? Berarti stroke itu apa pertanyaannya dari permasalahan itu apa saja yang menyebabkan stroke? Nah coba tulis penyebabnya apa? Kebanyakan apa ya? Ya kolesterol penyebabnya. Nah boleh ditulis ya penyebabnya. Yang itu ya. Boleh ditulis itu di dikte temannya. Ya. Ya seminggu aja deh tulis apa. Yang lainnya berarti siapa? Si Alfian balik. Nah ini ya berarti gambar. Nah itu gambar apa ini? Nanti. Ya tekanan darahnya kenapa ini sampai 9? Nanti tekanan darahnya. Ya tekanan darahnya tinggi. Boleh ditulis. Permasalahannya tekanan darah menjalani alkohol boleh ditulis yaitu tekanan tulis tekanan Stroke. ya tekanan darah tinggi. Lagi si siapa nih? Reja bagian ini gambar apa aja? Ya maaf apa itu Bu Andi kenapa itu? Ya kena kanker apa? Kanker darah ya boleh dibalik lagi. Oh iya. Nah itu ya jadi kabar tak dibaca ya di depannya bahwa kenapa itu? Nah dibaca terus bagaimana penyebab leukemia kanker darah itu dan bagaimana pengobatannya ya. Terus boleh dicari ya. Ya ini bagian desain ya si Salsa ya. Oh yang bagian desain siapa? Oh Devi. Oh berarti yang nulis berarti Salsa boleh. Nah dibagi tugasnya ya. Oh atau Salsa yang ya. Salsa yang desain. Ya desain ya. Baru ini yang nulis berarti tidak sama Salsa ya desain ya. Oke. Oh iya ini. Ini bisa sampai ada sampai ini sama. Sekarang mau digantiin yang tapi ya nanti ya desain karena juga udah tulis nih ini juga oke, kayaknya udah pada selesai masalahnya. Silakan dua orang yang sudah kalian tunjuk temannya untuk mendesain, membuat poster kelainan dan membuat sistem aliran darah pada permasalahan kita di LPPD. Silakan dua orang dulu keluar dulu ya, temannya menyusul. Oke, boleh kelompok satu dulu, dua orang, Asfigu sama Galia, boleh. Lanjut Devi, ya silakan keluar. Dan Devita, iya Devi dan Alfi, silakan ini. Oh darah. Oh iya itu ya dua orang, itu kan dua orang. Oke. Ya yang lain sebentar ya, selesaikan dulu. Oke. Ya. Yang lainnya tunggu ya selanjutnya.
gantung ya, misalnya gambar orang yang berhenti merokok, gimana gambar smoking kah? Boleh. Misalnya menjaga pola misalnya tentang makanan ya. Cari ya misalnya. Cari jangan yang ini, jangan yang berbayar, nanti tidak bisa disimpan. Jadi sudah bagus ini judulnya. Jaga dirimu, cegah dari jantung. Ya, makanya di kelas aja sih mereka. Ya, saya selesai di kelas aja. Tunggu di kelas aja. Ada apa sudah berkumpul di situ? Ini mana ini? Oh, ya bagian depannya ya. Ntar aja cek. Ya kalau mau di kelas. Ya, buka. Nanti dikirimkan ya di Bitla ya, di Kementerian Darah. Ambil ya. Oh itu sudah ya. Oke. Ya. Oh ya, ini ayo sayangi jantung kita dengan melakukan pencegahan. Ini boleh kayaknya di huruf A atau huruf gede semua, ya kan? Pencegahan stroke. Oh ya sudah, ya hipertensi. Nanti coba kirim lagi di Google Drive itu ya, yang Bitly itu. Ya, coba tak tulis dulu ya Bitly-nya. Udah ya, udah.
Bagus ya, don't smoking ya. Berarti kalian bahas tentang semuanya ini berarti. Kelainannya juga bisa hipertensi, tekanan darah tinggi, dan juga stroke. Itu berarti kalian tuh ngajak langsung udah 3 kelainan itu semua kuncinya di jantung. Maka kalian bilang jantung adalah organ penting dalam kehidupan Anda. Maka saya ini jantungmu. Boleh contohnya salah satu kalian angkat don't smoking ya, rokok ya posternya. Oke. Ini satu lagi sudah buat sudah dibuka belum dibuka bisa mandinya yang mana nggak ada pak mana pakai PC mana ya oh udah bisa ya sudah udah dikirim kok udah itu aja kurang. Ayo yang belum selesai segera diselesaikan. Kita presentasi di kelas ya, presentasi di kelas. Silakan kirim di Bitly, tulis di depan ya. Ini kirim di sini, saya bantu ya untuk mengirimkan. Kirimkan dulu aja, belum selesai kok. Tambah-tambahin. Kok belum kamu kirim ya? Oh iya sudah. Oh iya belum. Oh iya belum ini sudah. Kirim di sini ya. Tahu kan cara kirimnya? Udah. Diselesaikan ya. Kirim di situ. Sudah Pak. Ya sudah ya, boleh. Oh ya, lanjutkan Mbak Anu yang belum selesai.
kanan. Oke, kelompok satu dulu. Nah, ini sudah mengirimkan ya. Kelompok satu, kelompok Aksan Bani, Nasbigu dan kawan-kawan. Boleh Kedua. maju untuk mempresentasikan yang sudah dibuat. Mengurangi berat badan. Yang begitu. Tremor gak Bu? Enggak. Oke, ini sudah ya, kelompok satu sudah membuat. Boleh dipresentasikan. Ya, kasih. Apa? Apa tadi di sini? Oh, taruh di meja. Oh ya, lanjutkan Mbak Anu yang belum selesai. Ayo diselesaikan ya, RKPD-nya sambil kita tunggu temannya desain. Ya, sambil nunggu temannya masih desain. Memiliki keluarga atau riwayat kanan kiri. Keluarga kanan kiri. Oke, kelompok satu dulu. Nah, ini sudah mengirimkan ya. Kelompok satu, kelompok Aksan Bani, Nasbigu dan kawan-kawan. Boleh Kedua. maju untuk mempresentasikan yang sudah dibuat. Mengurangi berat badan. Yang begitu. Tremor gak Bu? Enggak. Oke, ini sudah ya, kelompok satu
dibiarkan dapat menimbulkan komplikasi. Maka dari itu, jika kamu mengalami beberapa gejala yang disebutkan sebelumnya, ada baiknya segera memeriksakan diri. Jika benar disebabkan oleh kanker darah, penanganan dengan cepat bisa dilakukan sehingga tingkat kesembuhan lebih tinggi. Sekian dari presentasi kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tangan buat kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2. Ya, kelompok 2 silakan kelompok medianya untuk maju. Mukanya bulat, slide kalau boleh ke slide Maju lagi. ya, sambil mau buka kan. Ya, kelompok Potong-potong sekilas. Soalnya nggak nyampe. ya, ini ya posternya untuk kelompok 2. Berolahraga secara sehari seperti aerobik minimal 3 kali seminggu. Yang keempat, kita kurangi makan asin dan garam. Yang keenam, kurangi berat badan yang berlebih. Tangan buat kelompok 2. Selanjutnya kelompok 3, ya, silakan kelompok Vanessa. Kelompok 3 boleh maju. Nah, ini hasil dari posternya. Nanya lagi. Bagusnya nggak tremor tangan. Kan pakai kursi. Ya, silakan kelompok 3.
penyembuhannya kita bisa belajar dengan bersama-sama dari poster tersebut. Ya. Tentang jantung. Oke, ya bagusnya sudah kelompok Dina sudah mulai semua mengenai kelainan dan gangguan pada sistem peredaran darah. Oke, untuk simpulkan ya untuk evaluasi hasil karya teman-temannya bisa dilihat. Jadi ada yang membahas tentang kanker darah leukemia, ya, ada yang membahas tentang pencegahan stroke, ya pencegahan stroke itu bagaimana saja, yaitu ada simbolnya. Ayo sayangi jantung kita dengan melakukan pencegahan stroke, ya. Juga ada tentang jantung ini harus benar mengenai serangan jantung. Juga ada yang menyebutkan bahwa bahaya merokok yaitu dapat mengakibatkan 3 kelainan atau 3 penyakit itu, yaitu tadi ada stroke, terus ada serangan jantung, dan juga ada tekanan darah tinggi atau hipertensi. Dan semuanya juga sudah membuat desainnya ya sesuai dengan apa ya penyakit yang kalian mau kalian ambil. Sudah bagus ya desainnya dari gambar. Oke, selanjutnya kita menyimpulkan pembelajaran hari ini ya. Silakan siapa yang mau menyimpulkan pembelajaran hari ini boleh angkat tangan. Oke, silakan kita menyimpulkan pembelajaran hari ini ya. Agak keras ya. Jadi pembelajaran hari ini ya, kita mengenai kelainan dan gangguan pada sistem peredaran darah itu yang sudah kita bahas di AKPD. Itu ada hipertensi, terus ada leukemia, ada stroke, ya, terus juga tadi sudah menyampaikan juga mengenai juga anemia, jantung koroner, itu pembelajaran hari ini. Dan juga kalian juga sudah bisa yang membuat poster mengenai kelainan dan gangguan sistem peredaran darah. Oke, selanjutnya kita evaluasi. Silakan untuk RKPD dan e-booknya boleh dikumpulkan, jangan membuka buku e-booknya ya, dan buku paketnya silakan disimpan. Karena kita menggunakan PowerPoint soalnya, jadi bisa pakai buku tulisnya masing-masing ya. Nah, ayo disiapin. Nah, ini ada soalnya. Siapa yang mau menyimpulkan pembelajaran hari ini boleh angkat tangan. Oke, silakan kita menyimpulkan pembelajaran hari ini. Ya, agak keras ya. Jadi pembelajaran hari ini ya, kita mengenai kelainan dan gangguan pada sistem peredaran darah itu yang sudah kita bahas di AKPD. Itu ada hipertensi, terus ada leukemia, ada stroke, ya, terus juga tadi sudah menyampaikan juga mengenai juga anemia, jantung koroner, itu pembelajaran hari ini. Dan juga kalian juga sudah bisa yang membuat poster mengenai kelainan dan gangguan sistem peredaran darah. Ya, mana? Oke, selanjutnya kita evaluasi. Silakan untuk RKPD dan e-booknya boleh dikumpulkan, jangan membuka buku e-booknya ya, dan buku paketnya silakan disimpan. Karena kita menggunakan PowerPoint soalnya, jadi bisa pakai buku tulisnya masing-masing ya. Nah, ayo disiapin.
Nah ini lagi untuk gagal ginjal ini boleh diganti dengan betul. Mengenai potensi komplikasinya nanti maaf ya. Sudah ya, lanjut nomor 2. Nah, nomor 2, ayo silakan dijawab. Pada saat luka, kita tidak mengalami pendarahan karena darah mengandung faktor penggumpalan yang dapat menutup luka. Tetapi pada kasus tertentu ada orang yang bila terluka lukanya tidak menutup sebab tidak mempunyai faktor penggumpal. Nah, yang tidak mengalami pendarahan tidak bisa terjadi penggumpalan itu nama penyakitnya apa? Menderita apa? Ditulis ya. Oke, sudah ya. Lanjut ya nomor 3. Ya nomor 3, aku bacakan lagi. Tuan Sony kurang menjaga kesehatan dan kurang olahraga sehingga Tuan Sony mudah jatuh sakit. Saat pemeriksaan di rumah sakit ternyata hasilnya seperti ini. Ya hasil laboratoriumnya di sini 4 sampai 6 juta hasil laboratoriumnya. Ya. Leukosit, trombositnya. Nah, coba ini juga sudah kita bahas waktu itu di komponen darah. Ya, komponen darahnya ada ya, misalnya yang menurun berdasarkan hasil laboratorium maka menderita penyakit apa ini? Ini ada di kemarin di komponen darah. Ya, aja ya lihatnya ya. Udah ya, lanjut nomor sudah. Nah, lanjut nomor 4. Nah ini yang tadi juga. Nenek Rina mengalami stroke ringan, membutuhkan penanganan sesegera mungkin. Begitu gejala awal muncul, apabila tidak segera tertangani, kemungkinan adanya kerusakan otak, kecacatan hingga kematian dapat terjadi. Cara pencegahan yang dialami Nenek Rina yang tidak tepat. Nah, silakan dipilih. Ini yang tadi ada di LKPD ya, yang sudah kalian buat posternya. Sudah jelas ya? Oke saya lanjut nomor 5. Sudah? Belum, ayo. Gak usah ditulis soal. Langsung akhirnya aja. Ya lanjut ya. Nomor 5. Nah ini dia tadi sudah ya. Alvin setelah pulang kerja mengalami gejala seperti terasa nyeri, terutama di bagian kaki, pusing, sering mimisan, telinga berdenging, pandangan kabur. Nah Alvin langsung memeriksakan ke dokter dan langsung dites menggunakan tensimeter. Ternyata hasil tekanannya yaitu 189. Cara penyembuhannya yang tidak tepat. Nah penyembuhannya dalam yang tidak tepat ini berkenaan mengenai tekanan darah tinggi adalah boleh dipilih yang mana yang benar, yang tidak tepat dari penyembuhannya. Ada yang di sebelah loh. Sudah? Kelompok. Sudah belakang? Oke, sudah ya? Sudah. Sudah. Oke, selesai ya sampai nomor 5 saja. Silakan dikumpulkan ya, boleh dikumpulkan di dalam aja di mejanya masing-masing aja, ditumpuk aja ya. Biar tidak jalan, biar cepat kita siap-siap di meja. Iya, ya. Ya, kemarin ya. Oke, sambil dirapikan di pun dia
dengan betul. Mengenai potensi komplikasinya nanti kemana ya. Sudah ya, lanjut nomor 2. Nah, nomor 2, ayo silakan dijawab. Pada saat luka, kita tidak mengalami pendarahan karena darah mengandung faktor penggumpalan yang dapat menutup luka. Tetapi pada kasus tertentu ada orang yang bila terluka lukanya tidak menutup sebab tidak mempunyai faktor penggumpal. Nah, yang tidak mengalami pendarahan tidak bisa terjadi penggumpalan itu nama penyakitnya apa? Menderita apa? Ditulis ya. Oke, sudah ya. Lanjut ya nomor 3. Ya, nomor 3 aku bacakan lagi. Tuan Sony kurang menjaga kesehatan dan kurang olahraga sehingga Tuan Sony mudah jatuh sakit. Saat diperiksa di rumah sakit ternyata hasilnya seperti ini. Ya, hasil laboratoriumnya di sini 4 sampai 6 juta hasil laboratoriumnya. Ya. Trombositnya. Nah, coba ini juga sudah kita bahas waktu itu di komponen darah. Ya, komponen darahnya ada ya, misalnya menurun berdasarkan hasil laboratorium maka menderita penyakit apa ini? Ini ada di kemarin di komponen darah. Ya, pilih aja ya lihatnya ya. Udah ya, lanjut nomor lanjut nomor 4. Nah, ini yang tadi juga. Nenek Rina mengalami stroke ringan, membutuhkan penanganan sesegera mungkin. Begitu gejala awal muncul, apabila tidak segera tertangani, kemungkinan adanya kerusakan otak, kecacatan hingga kematian dapat terjadi. Cara pencegahan yang dialami Nenek Rina yang tidak tepat. Nah, silakan dipilih. Ini yang tadi ada di LKPD ya, yang sudah kalian buat posternya. Sudah jelas ya? Oke, sudah ya. Lanjut nomor 5. Sudah? Belum? Ayo. Gak usah ditulis soal. Langsung akibatnya aja. Ya, lanjut ya. Nomor 5. Nah, ini dia tadi sudah ya. Alvin setelah pulang kerja mengalami gejala seperti terasa nyeri, terutama di bagian tengkuk, pusing, sering mimisan, telinga berdenging, pandangan kabur. Nah, Alvin langsung memeriksakan ke dokter dan langsung tensi menggunakan tensimeter. Ternyata hasil tekanannya yaitu 189. Cara penyembuhannya yang tidak tepat. Nah, penyembuhannya dalam yang tidak tepat ini berkenaan mengenai tekanan darah tinggi adalah boleh dipilih yang mana yang benar, yang tidak tepat dari penyembuhannya. Nah, ada yang di sebelah loh. Sudah? Kelompok. Sudah belakang? Oke, sudah ya? Sudah. Sudah. Oke, selesai ya, sampai nomor 5 saja. Silakan dikumpulkan ya, boleh dikumpulkan di dalam aja di mejanya masing-masing aja, ditumpuk aja ya. Biar tidak jalan, biar cepat kita siap-siap di meja. Ya, ya, kemarin. Oke, sambil dirapikan gitu. Oh, ini Biologi itu yang mana? ya, di mejanya aja ya.
Yang mana, Kak? Sudah jelas ya? Oke, saya lanjut nomor 5. Sudah? Belum, ayo. Gak usah ditulis soal. Langsung aja aja. Ya, lanjut ya. Nomor 5. Nah, ini dia tadi sudah ya. Alvin setelah pulang kerja mengalami gejala seperti terasa nyeri, terutama di bagian kaki, pusing, sering mimisan, telinga berdenging, pandangan kabur. Nah, Alvin langsung memeriksakan ke dokter dan langsung dites menggunakan tensimeter. Ternyata hasil tekanannya yaitu 189. Cara penyembuhannya yang tidak tepat. Nah, penyembuhannya dalam yang tidak tepat ini berkenaan mengenai tekanan darah tinggi adalah boleh dipilih yang mana yang benar, yang tidak tepat dari penyembuhannya. Ada yang di sebelah loh. Sudah? Kelompok. Sudah belakang? Oke, sudah ya? Sudah. Sudah. Oke, selesai ya, sampai nomor 5 saja. Silakan dikumpulkan ya, boleh dikumpulkan di dalam aja di mejanya masing-masing aja, ditumpuk aja ya. Biar tidak jalan, biar cepat kita siap-siap di meja. Ya, ya, kemarin ya. Oke, sambil dirapikan Biologi itu mana? ya, dikumpul di mejanya berarti ya. Yang mana, Kak? Oke, sudah ya, semuanya perhatikan ibu ya, sudah simpul, boleh duduk dulu silakan nih, Kavia, Bani. Oke, jadi untuk hari ini apakah ada pertanyaan sebelum ibu tutup? Ada ya. Jadi untuk materi selanjutnya silakan dipelajari mengenai bab selanjutnya yaitu sistem pencernaan pada manusia. Ya, jadi untuk kelainan dan gangguan sistem pencernaan darah itu selanjutnya kita masuk di bab sistem pencernaan pada manusia. Silakan dibaca bukunya, e-booknya ya. Oke, sampai di sini. Sebelum mengakhiri pembelajaran, silakan pimpin doanya. Ya, boleh ibu pimpin doanya untuk pulang. Allahumma barik aimatana, Allahumma barik jamaatana, Allahumma asli aimatana, Allahumma asli jamaatana, Allahumma asli aimatana, Allahumma asli jamaatana, Allahumma afik kepada nabi biasa yang